Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rusman dari Komodo. Pekerjaan saya TNI Angkatan Darat di Koramil, Klaten Selatan. Dan di samping pekerjaan saya sebagai TNI Angkatan Darat, saya juga punya pekerjaan lain untuk menambah perekonomian keluarga dengan beternak bebek. Ya, ceritanya itu dari saya sendiri ya, dari awal saya sendiri itu usaha ya dari bebek 25 ekor waktu itu. Nah, 25 ekor itu kok saya hitung-hitung ada hasilnya sedikit-sedikit, sehingga saya membeli yang lebih banyak sampai 100, kemudian 200, tambah lagi 300 sampai 400-an lebih kurangnya segitu. Terus setelah banyak kok kita ada kendala di pakan. Kalau pas sulitnya katul itu kita kita beli katul. Untuk bahan pakannya bebek itu sulit, mahal. Terus kalau dapat itu sudah kualitasnya sudah nggak bagus, sehingga kita nerobos coba mencari pakan jadi. Jadi pakan jadi itu tidak usah kita campur sendiri, tidak usah kita kasih apa-apa, cuma tinggal kasih air saja, udah kita kasih makan, itu sudah selesai, lebih efektif. Terus untuk kandungan proteinnya itu lebih stabil, sehingga untuk menyetabilkan telur itu juga lebih kontinu, lebih stabil daripada kita nyampur sendiri, ngobrol sendiri. Nah, sekarang sudah berkembangnya waktu, berjalannya waktu, ada yang nyoba beli nempil kok ternyata cocok, persentasenya produksinya sampai bisa maksimal sampai 90% gitu. Sehingga sekarang malah banyak yang beli pakan di tempat saya, sampai ada yang di Wedi, ada yang di Pedan, ada yang di Gunung Kidul, dan sekitar Prambanan sini sudah banyak. Jadi intinya ya saya yang pertama yaitu bukan hanya murni bisnis, tapi mempunyai niat bersosial. Tadi bersosial, tambah seduluran, banyak teman gitu, sehingga antara satu atau dengan yang lainnya saling mengenal. Dan sekarang kita sudah fokus kepada ternak bebek kering ini, petelur, dan alhamdulillah rata-rata semuanya teman-teman itu ada hasilnya. Jadi ada hasilnya, bisa untuk meningkatkan ekonominya di masing-masing keluarganya, yang pada tujuannya ya nanti untuk logistik keluarganya, untuk pendidikan anak-anaknya, dan untuk yang lain-lainnya. Sehingga tujuan saya ya tadi yang pertama yaitu kita mencari tambahan untuk meningkatkan ekonomi kita masing-masing. Terus sekarang sudah banyak rekanan yang nempil pakan, jadi tambah dulur, tambah teman, dan juga bisa menolong dan bisa menyenangkan orang lain. Ya, saya untuk ternak bebek petelur kering ini sudah 7 tahun. Jadi kendala-kendalanya di bebek itu yaitu permasalahannya di pemilihan bayah. Jadi pemilihan bayah, kemudian di pakan, kemudian tempat. Jadi yang dimaksud dengan bayah ini, kalau kita tidak teliti atau belum mengerti tentang tanda-tanda bayah yang betul-betul siap untuk bertelur, itu juga akan bisa rugi untuk hitung-hitungan ngasih pakannya itu. Jadi kalau bayah yang siap telur betul, itu maksimal 1 bulan itu sudah mencapai bertelurnya, produksinya sudah 70% ke atas. Tapi kalau kita salah memilih bayah masih muda, itu bisa sampai 2 bulan atau 2,5 bulan itu baru bertelur mencapai 50 atau 60%. Nah, disitulah kos biaya pakannya itu habis di menunggu untuk telurnya itu. Kemudian masalah yang kedua yaitu di pakan. Pakan itu sekarang saya udah nggak ada masalah karena udah pakan jadi. Untuk kandungan protein kasarnya itu sudah 19 ke atas, 19,12 ke atas, sehingga sudah cukup untuk asupan protein bebek petelur. Jadi sudah cukup, sehingga produksinya itu bisa maksimal. Untuk persentase produksinya hariannya itu bisa maksimal sampai
sampai ke 90%. Nanti kalau sudah lama 1 tahun baru turun sampai 65 sampai 70%, 80% gitu. Jadi semakin tua nanti akan semakin berkurang. Kemudian yang ketiga yaitu kendala masalah telur. Telur itu kalau tidak punya relasi rekanan itu juga punya kendala. Karena apa? Bebek itu setiap hari bertelur. Jadi setiap hari itu bertelur. Kalau kita tidak punya relasi rekanan untuk membeli telurnya tadi, untuk bakul yang sudah pasti untuk membelinya, itu juga kita akan terkendala, akan numpuk dan nanti bisa membusuk, bisa terjual, sehingga akan rugi. Tapi alhamdulillah saya sudah punya rekanan atau relasi yang pembeli atau bakul yang membeli telur bebek ini. Jadi saya udah nggak ada permasalahan dengan penjualan telur. Kemudian masalah tempat pun, masalah tempat itu juga harus tahu untuk kapasitas tempat itu sebenarnya berapa bebek atau 1 meter persegi itu. Ini juga perlu dipelajari dengan berjalan. Tapi saya sudah 7 tahun itu sudah menemukan untuk pasnya bebek itu 1 meter persegi itu isinya 3. Jadi 3 ini nanti tinggal berapa kotak, berapa meter persegi. Seandainya 2 kali 3 berarti 6 itu nanti 6 meter persegi dikalikan 3 nanti jumlahnya berapa satu kotaknya itu. Tujuannya yaitu untuk 1 meter persegi itu isinya 3 untuk menghindari dari kelembapan atau kebasahan tempat. Karena lembab, basah, kandang itu akan mempengaruhi produksi maupun jangka produksi yang panjangnya nanti, jangka panjangnya seperti itu. Itu untuk masalah kandang maupun penjualan maupun pemilihan bayah. Jadi di bebek itu sebenarnya gampang, tapi harus memerlukan ilmu yang betul-betul bagus, dan ilmu itu nanti berkembang kalau kita sudah memeliharanya. Jadi kalau masalah untuk penjualan yang lain afkirnya itu juga saya sudah punya tempat untuk penjualan afkir bebeknya itu. Kemudian untuk pembelian bayahnya itu juga saya sekarang sudah punya rekanan teman yang menjual bebek, dan ilmunya saya sudah mempunyai ilmu untuk nitik bebek yang betul-betul sudah siap itu bagaimana. Nah, itu saya sudah tahu, sudah mengerti, dan siapapun yang ingin belajar tentang masalah bebek atau bebek petelur ini, saya siap untuk membantu, dan saya siap untuk melantarkan apabila kesulitan untuk pembuangan telurnya, kesulitan mencari pakannya, kesulitan untuk membeli bayahnya, kesulitan untuk menjual akhirnya, itu insya Allah saya akan siap untuk membantu dan mendampingi selama untuk beternak itu. Untuk teknis masalah pemeliharaan bebek itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama untuk masalah pakan ya, kita ngasih pakan. Jadi ngasih pakan itu dalam 1 ekor bebek itu 1 hari itu kalau bisa maksimal itu 1,5 1,5 ons itu 1 bebek. Berarti kalau 1 hari itu 1,5 ons dibagi 2, jadi hanya cuma berapa itu 1,5 ons dibagi 2 ya, sekitar 7,5 ya. Jadi 3 sampai 1 ons kali pakan. Lalu tinggal dikalikan saja. Seandainya kita punya bebek 100, berarti 1,5 ons itu dikalikan 100 1 hari memerlukan 15 kilo. Itu maksimalnya itu segitu. Itu sudah dengan kandungan protein 19,12 atau 19 ke atas protein kandungannya kalau pakan jadi ini, itu sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Justru nanti kalau sudah bebek itu sudah bertelur maksimal persentasenya sampai 80-90%, biasanya makannya itu semakin sedikit.
Jadi cuma satu bebeknya mungkin memerlukan makan 1,3 on, 3. Jadi dibagi 2, kalau 100-nya berarti satu hari itu 13 kilo itu dibagi 2. Tetapi di sini itu hanya patokan, secara teorinya itu patokannya gitu. Dalam pelaksanaannya itu lebih baiknya itu yang penting bebek itu jangan sampai pakan itu satu hari, satu malam, 24 jam itu sampai tidak ada pakan sama sekali di tempatnya pakan itu, di embernya itu selalu ada. Makanya kalau seandainya kita ngasih makan sore itu masih sisa sedikit, entah itu satu jumput itu masih sisa. Itu yang diperhatikan masalah pakannya itu. Dan kemudian air minum juga jangan sampai air minum itu asat, ibaratnya habis. Air minum harus tersedia 24 jam dan dibersihkan setiap pagi dengan sore, airnya diganti supaya tidak ada bakterinya atau jamur, sehingga bebeknya itu akan sehat. Kemudian nanti kalau mensiasati biar bebeknya itu tidak, kandangnya tidak bau, itu bisa disiasati masalah di kandangnya, kemudian pakannya, kemudian kapasitas tempatnya itu disiasati. Jadi tempat harus kering, jangan sampai lembab, jangan sampai basah, sehingga tidak timbul bau. Nanti kalau ada obat-obat yang memang harus dicampurkan di pakan itu supaya tidak ada lalat dan juga kotorannya juga tidak bau. Jadi itulah ukuran untuk pemeliharaannya, untuk teknisnya, masalah pakan apa ya diantaranya seperti itu. Pada dasarnya apabila kita tekuni betul, di bebek itu masih ada hasilnya, lumayan, hasilnya itu sudah lumayan. Kalau kita tekuni betul itu bisa ya, dari kalau kita kerja di UMR itu mungkin 100 bebek itu sudah pekerjaan UMR-nya daerah Klaten. Kalau kita tekuni betul itu hasilnya itu segitu. Tapi ya betul-betul kita mencari kemitraan yang baik. Bila perlu kita ada paguyuban, karena saya juga sudah punya paguyuban bebek. Nanti saling mengisi apa dia kekurangannya apa, mungkin tidak ada tempat bakul untuk menjual telurnya, kita komunikasikan di situ, kita bantu, saling membantu antara paguyuban. Jadi anggota paguyuban saling membantu untuk beli apa-apanya, beli pakannya, beli bayahnya, untuk menjual afkirnya, beli pakan maupun penjualan telur itu kita memang sudah koordinasi dengan paguyuban, sehingga nanti dengan rekan-rekan yang memelihara bebek itu dengan paguyuban itu ya kita bisa tertolong seandainya antara satu dengan yang lain itu mempunyai kendala-kendala, kita kerja bareng-bareng. Itu dari kami, sehingga kedepannya itu bisa untuk ekonomi keluarga, jadi untuk mendongkrak ekonomi keluarga, dan juga nanti akan memperbanyak saudara-saudara dengan memperbanyak teman-teman yang lainnya, sehingga nanti untuk Indonesia kalau bisa kerja bareng-bareng pakai paguyuban. Nah, bebek paguyuban ini sudah ada paguyuban bebek di Facebook apa itu sudah ada semuanya. Kita saling komunikasi di tingkat Klaten sendiri maupun di tingkat di luar Klaten. Ini untuk pakannya, pakan yang sudah pakan jadi ini kan kandungannya sudah lengkap, jadi sudah ada kandungan konsentratnya. Kandungannya di sini yang jelas, yang pertama untuk bahannya yaitu katul. Jadi katul itu katul kebi, katul yang non skam. Jadi katul yang non skam. Kan katul itu banyak jenis. Tapi kita yang pakan jadi ini katulnya yang katul non skam. Jadi katul yang tidak ada berambutnya. Jadi kupasan dari untuk memutihkan beras itu kandungannya itu. Kemudian di sini sudah ada konsentratnya, kemudian ada beras akingnya itu sudah ada di sini lengkap, sehingga kalau kita kasih makan cuma langsung kita campur air biasa gitu kita kasih makan cukup. Jadi dua centong begini nanti airnya paling 1/3 itu sudah cukup diaduk. Jadi diaduk
pakai alat. Kalau saya itu pakai alatnya pakai alat besar ini alatnya. Alat untuk ngaduknya itu seperti ini. Nah, jadi tempelkan seperti ini, nanti di ember tinggal ngaduk. Jadi tinggal ngaduk supaya lebih efektif, lebih mudah, nggak usah pakai manual, jadi pakainya disiasati sendiri. Kalau untuk masalah rugi, ya rugi dalam awal untuk memelihara atau untuk berternak bebek itu ya itu biasalah, modal untuk berhasil, jadikan modal untuk berhasil saja. Jadi nanti ilmu-ilmu yang belum diketahui di situ akan mengetahui kalau kita sudah terjun memelihara atau beternak bebek. Nah, di samping itu yang bisa terjangkau daerah sekitar sini, di Klaten sekitarnya, saya juga mau untuk mendampingi. Jadi ilmu-ilmu yang sudah saya dapat, ini saya mau untuk menularkan atau untuk memberitahu atau untuk melaksanakan atau pendampingan lah. Saya mau untuk mendampingi. Jadi nggak usah khawatir, dari mulai pembuatan tempat, dari pemilihan bayar dan yang lain-lainnya, saya siap untuk membantu. Karena saya dulu juga pernah rugi, dan rugi itu bukan kemudian saya berhenti, tidak. Rugi itu saya jadikan pelajaran, saya gali kekurangannya apa, sehingga sekarang sudah alhamdulillah sudah berhasil dan mendapatkan keuntungan yang lumayan untuk menambah ekonomi keluarga. Saya kira itu, jadi tidak usah khawatir. Pertama kok rugi dulu, ya nggak apa-apa, tapi jangan rugi kemudian tidak belajar. Jadi belajar dan belajar dan belajar, mencari orang-orang yang sudah mengerti, yang sudah paham tentang mengenai ternak bebek petelur kering ini. Dan saya sudah 7 tahun, insya Allah sudah banyak mengerti lah tentang permasalahan-permasalahan bebek ini. Apabila ada orang yang baru mau memelihara, saya siap untuk mendampingi dari segala hal. Itu saja. Untuk telur itu juga ada ukurannya. Jadi ukuran itu mempengaruhi di harga jual. Jadi semakin besar itu harga jualnya juga semakin tinggi. Nah, ukuran telur itu ada 2, yang BK sama AB. Dan yang AB itu ukuran di atas itu A, kemudian yang kedua itu B, kemudian apabila masuk itu namanya BK. Jadi kalau ada kecil, yang paling kecil itu adalah telur yang masuk di B, itu kategorinya kategori BK. Tapi kalau sudah bebeknya itu sudah bebek agak tua, itu jarang untuk telur itu di BK atau yang B kecil, rata-rata di A dengan B, namanya AB. Dan harganya itu juga berbeda. Dan alhamdulillah untuk harga telur sekarang ya sudah merangkak stabil, daripada 1 bulan atau 2 bulan yang lalu. Sekarang sudah stabil lagi, sehingga keuntungannya pun juga sekarang sudah bagus, menambah keuntungan, untuk labanya itu bertambah. Kalau masuk seperti ini berarti ikutnya di BK, harganya beda. Tapi kalau telurnya itu seperti ini telurnya A, telur A, itu harganya juga lebih tinggi. Maksudnya ini A tidak masuk, itu berarti masuknya A, ini harganya lebih mahal. Terus seandainya di A ini masuk, tapi dia di B nya ini nyantol, nah ini berarti dia ukuran B. Itu, jadi ukurannya ini B. Karena A ini masuk, berarti bukan ukuran A, maksudnya di ukuran B, nyantolnya di B. Ini masalah untuk pengukuran telur. Jadi kita jual telur itu ya sudah sesuai dengan standar keinginan dari bakul. Ada ukurannya A dengan B. Kalau
A itu ukurannya diameternya 4,8 cm, kalau yang B itu diameternya 4,5. Sudah ada aturan mainnya di situ. Tidak ada kendala, semuanya sudah lancar, sehingga tidak ada permasalahan dengan penjualan telur mentah maupun penjualan telur asinnya. Itu dari hasil telur kami tidak ada kendala, dan alhamdulillah malah sekarang itu telurnya kita masih kurang-kurang, sehingga kadang-kadang kita komunikasi dengan teman-teman yang telurnya masih yang tidak bisa menjual, itu saya suruh untuk dikumpulkan di tempat saya setiap minggu. Biasanya setiap minggu itu nanti sore atau Senin pagi itu teman-teman yang pakai pakan jadi ngambil tempat saya itu telurnya dititipkan di tempat saya. Nanti Senin siang diambil sama bakul. Setelah diambil sama bakul nanti saya informasikan untuk uangnya bisa diambil. Dan juga biasa kadang-kadang teman-teman itu kalau pas ya belum ada untuk yang bayar pakan gitu, kadang-kadang ya ambil dulu pakannya, nanti totalannya dengan uang telur. Itu sudah biasa lah dalam bertemanan itu, saling membantu seperti itu. Yang penting sama-sama jalan. Saya pesan dengan warga Indonesia, jadi awalilah kalau memang punya keinginan beternak bebek, awali dengan tempat yang sempit dulu nggak apa-apa. Maksudnya dari 5 dulu atau dari 10 dulu, dipelajari betul. Setelah itu kalau sudah ketemu ilmunya, sudah bagus, sudah tahu kekurangan, kemudian kelebihannya, kemudian apa yang harus dilakukan, baru nanti bisa mencari tempat yang lebih luas dan memperbanyak untuk peternaknya. Jadi tidak ada kata sulit apabila kita punya kemauan. Kalau masalah kemampuan nanti kita dengan berjalan, saya yakin pasti akan bisa. Itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.